Kalau ini dibunuh, wah, susah membayangkan. Apalagi kriminalisasi. Diberi ruang, diberi fasilitas, indikasi yang kuat lah ya bahwa ada manipulasi lah di ijazah itu. Yakin karena apa yang dilakukan oleh Rismond itu udah benar. Misalnya contoh kemarin kok tiba-tiba KPU Solo bahwa dokumen itu sudah dimusnahkan. Dan polisi dalam hal ini harus menempatkan dirinya di tengah. Tidak boleh berpihak dong. Kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo, ya. Jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Profesor Tono Saksono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, beliau ini adalah ilmuwan astronomi Indonesia, mantan guru besar Universitas Muhammadiyah, Profesor UHAMKA, dan juga sebagai alumni UGM yang asli. Yang asli, Prof, ya. Terima kasih. Prof, ini kan teman-teman kita nih sedang menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Betul, ya. Rismond, Roy, dan kawan-kawan. Ini kan sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan riset, ya. Betul. Analisis ilmiah kira-kira. Ketika mencoba mengkutak-kati persoalan ijazah Pak Jokowi, itu sebenarnya sebuah analisis ilmiah. Iya. Riset yang dilakukan berdasarkan ilmu yang dia miliki, ya, ilmu teknologi. Iya, iya. Tapi kemudian temuan mereka ini dianggap sebuah tindak pidana, katanya mencemarkan nama baik, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjadikan Rismond, Roy, dan kawan-kawan itu sebagai tersangka. Sangat menarik karena Prof. Tono juga sempat hadir, ya, di pemeriksaan mereka sebagai tersangka dan mengikuti juga jalannya kasus ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Tono sebagai pakar teknologi forensik, apakah temuan Rismond dan Roy Suryo ini memang dapat dikategorikan sebuah riset atau kajian ilmiah? Karena kan banyak orang yang berspekulasi, ini bukan temuan ilmiah, ini bukan riset, ini pencemaran nama baik. Kira-kira bagaimana tuh, Prof? Ya, jelas Jelaskannya. ini satu karya ilmiah yang sangat bernilai tinggi karena ini punya impact yang sangat besar kan sebetulnya. Oke, jadi dia punya dasar ilmiah, ya, Prof? Oh iya, ya jelas. Oke. Kebetulan saya juga kan peneliti dalam bidang-bidang itu, image processing gitu ya. Oke. Ya. Nah, saya itu kan sebetulnya spesialisasi saya itu dalam fotogrametri. Oke. Nah, fotogrametri itu artinya foto itu foto, grametri itu pengukuran. Jadi pengukuran di atas foto, artinya foto itu bisa dokumen, nah, ya. Pengukuran di atas foto untuk memperoleh informasi. Nah, salah satu komponen dari analisis dokumen itu adalah image processing. Image processing itulah yang dilakukan oleh Rismond dan Roy. Oke. Jadi saya sangat paham betul lah dengan apa teknik-tekniknya gitu ya. Cuman memang image processing itu kan plugins itu adalah modul-modul function-functionnya itu ada ribuan. Minimal ratusan lah, itu beberapa ratus. Jadi memang belum tentu semua orang menggunakan semuanya kan gitu. Jadi Rismond dan Roy Suryo menggunakan ini, saya mungkin menggunakan yang lain. Tapi kami saling memahami lah gitu ya. Artinya
ada juga overlapnya gitu. Oke. Jadi saya yakin betul ya apa yang mereka lakukan adalah sangat sangat ilmiah, sangat saintifik gitu. Saintifik ya. Iya. Itu nggak bisa dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang justru mengarah kepada kayak semacam mencemarkan nama baik, bukan? Nggak bisa, Nggak bisa ya. Justru menurut saya, tiga orang ini adalah sebetulnya aset bangsa kan gitu. Oke. Ya. Aset bangsa yang harus Dilindungi. harus dikembangbiakan kan Oke, ibaratnya iya, gitu. Harus dikembangbiakan supaya banyak anak-anak muda yang tertarik untuk mendalami ilmu ini. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Image processing itu adalah teknologi yang digunakan untuk dalam military intelligence. Oke. Ya. Mendeteksi kehadiran misalnya ada pesawat-pesawat musuh, ada kapal-kapal perang musuh gitu dipotret dari satelit, kemudian diproses. Fotonya itu mungkin agak-agak kabur-kabur, tapi kemudian ada teknik namanya enhancement. Enhancement itulah tujuan daripada image processing. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Ini MRI ya, Iya, MRI. MRI, kemudian CT scan, kemudian radiologi. Itu kan dari berbagai sensornya bermacam-macam, tapi kemudian menghasilkan citra kan, image. Yang itu image-nya itu diprosesnya itu supaya dokter bisa lebih membaca bahwa oh di sini ada sel-sel yang rusak atau yang ganas gitu ya. Itu kan bisa dibaca. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi menurut saya kalau kemudian kepolisian mengatakan bahwa ini merubah data dan sebagainya, loh rumah sakit tutup semua kalau itu dianggap ilmu yang haram kan? Iya, karena kan ini mereka dituduh bahwa mereka mengkutak-katik, mengedit data itu ya. Iya, semua memanipulasi. Semua dikutak-katik. Cuman misalnya di MRI di rumah sakit itu, dokternya tidak mengerti soal, tapi karena dia cuma 3 klik gitu aja kan. Tapi ilmu di belakang itu adalah image processing. Jadi apa yang terjadi di rumah sakit sama yang dilakukan Rismond ini ya, image processing namanya. Image processing. Dia bisa menghasilkan sebuah fakta yang akurat. Persis. Iya. Kan kalau kita di rumah sakit MRI atau CT scan, itu kan tadinya kalau belum dilakukan itu masih diduga hipotesa ya tentang sebuah penyakit, tapi setelah dilakukan MRI atau CT scan maka dokter bisa memastikan penyakitnya. Lebih yakin. Karena itu kan misalnya bisa dianukan dengan warna-warna false color ya, false coloring. Jadi tidak warnanya tidak asli, artinya karena sebetulnya tidak berwarna kan, tapi kemudian diberi warna-warna false color gitu sehingga bisa lebih interpretable, bisa lebih dicerna oleh human eye gitu ya, oleh dokter itu, sehingga oh ini potensi sel yang ganas gitu ya dan sebagainya, atau ada lemak misalnya di hatinya ada lemak ini kan gitu. Jadi kan bukan hal-hal yang ganas, tapi lemak ini kan berbahaya kalau dia menumpuk terus, hatinya bisa Jadi memang itu adalah ilmu-ilmu yang sangat berguna, jangan kemudian diharamkan kan gitu. Jadi Prof. Tono ingin mengatakan kalau misalnya kita mempersalahkan ilmu atau analisis yang dilakukan Rismond dan Roy Suryo ini mengenai image processing, berarti sama dengan kita tidak mengakui hasil misalnya CT scan, persis. MRI, kira-kira gitu ya Prof ya? Iya, kita kembali lagi ke zaman batu. Berarti Prof. Tono bilang ya tutup aja tuh rumah sakit. Tutup aja rumah sakit semua itu, termasuk sumber-sumber intelligence militer yang mungkin kita punya kan gitu. Itu menggunakan image processing. Iya dong, iya. Ini cabang dari ilmu IT ya Prof ya? Salah satu cabang. Iya, jadi itu sebetulnya sekarang itu berkembangnya menjadi computer vision kan. Computer vision gitu. Bahkan sekarang kalau yang lebih canggih lagi itu kan sekarang automatic driving. Automatic driving itu kan sebetulnya kan automatic driving itu adalah kombinasi antara image processing dengan fotogrametri. Jadi itu kan kemudian ada 2 kamera gitu ya, minimal 2 kamera lah, supaya dia bisa, misalnya ini ada objek, jujur ada puluhan objek, misalnya mobil-mobil atau motor gitu ya. Nah itu kemudian disensor. Image processing mengidentifikasi bahwa mobil ini dengan mobil ini sama nih.
Cuman ini diambil dari kamera satu, ini di kamera dua kan. Kemudian dia di matching kan gitu ya. Berarti ini objeknya sama. Kemudian fotogrametri menentukan ini jaraknya berapa dari sini. Posisinya ada di mana, sehingga kalau kita harus melewati mobil ini, kita harus bergeser begini. Itu kan semuanya teknologi yang sangat dan akurat ya, Prof ya? Akurat sekali. Sekarang kan sudah banyak sekali otomatis. Jadi hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan ya? Jelas, jelas. Nggak bisa dibilang ini hasil abal-abal. Oh ya nggak bisa dong. Ya, persoalannya kan menurut saya, ya memang ini tidak terlalu complicated, tidak terlalu sophisticated gitu yang apa dilakukan oleh Richmond tapi itu kan dasar-dasarnya kan gitu. Dasar-dasar yang digunakan untuk. Nah, yang saya hayalkan itu justru harus banyak anak muda yang lebih terinspirasi untuk mendalami ilmu ini kan gitu. Supaya suatu saat mungkin 30-40 tahun 40 tahun lagi anak-anak muda kita bisa menganukan automatic driving itu kan gitu. Jadi kalau ini dibunuh, wah. Aduh, saya susah membayangkan. Apalagi dikriminalisasi kayak seperti apalagi dikriminalisasi. Seharusnya orang-orang ini harus dibina, diberi ruang ya? Diberi ruang, diberi fasilitas malah kan gitu. Beri fasilitas supaya dia melakukan mendidik orang-orang kan. Mereka mungkin bukan di universitas, tapi kan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan bisa menginspirasi orang untuk anak-anak muda Gen Z ini untuk melakukan kajian yang lebih dalam lagi kan, lebih canggih lagi itu. Prof, ini kan Bang Richmond sama Mas Roy Suryo itu melakukan analisis terhadap sebuah dokumen. Dokumen itu adalah yang disebut ijazah ya, dalam ijazah Pak Jokowi, sehingga hasil kesimpulan mereka menyatakan ijazah Pak Jokowi itu tidak identik dengan yang asli atau boleh dikatakan diduga palsu gitu kan. Itu kan hasilnya yang Richmond temukan sama Mas Roy Suryo. Apakah memang tadi teknik image processing itu bisa menentukan keabsahan sebuah dokumen? Dari gini, saya sendiri tidak melakukan sendiri pada ijazah itu ya. Tapi dari prosedur yang mereka lakukan dan dijelaskan oleh Richmond dan Roy itu sangat masuk akal sekali. Jadi itu bisa dianukan indikasi yang kuat lah ya bahwa ada manipulasi lah di ijazah itu. Nah, cuman persoalannya kan kemudian ada orang yang kan, itu kan analisisnya digital, padahal barangnya ini kan barang analog gitu. Nah, saya punya pengalaman. Saya adalah termasuk generasi yang hidup di dunia ini. Di analog saya pernah melakukannya, dan bukan cuman sekedar di tataran akademik, saya pernah di industri. Jadi secara akademis saya master saya di Amerika tahun 84 itu ya masih analog penuh. Masih analog. Jadi pengukuran tadi itu fotogrametri dan sebagainya itu masih menggunakan alat-alat analog. Nah, kemudian tahun 84 saya lulus, tahun 85 saya ke London mengambil doktor di sana. Nah, udah mulai itu ternyata bergeser dari analog ke digital. Jadi saya ikut dalam tahap-tahap awal mendevelop yang tadinya analog itu menjadi digital gitu. Menjadi digital ya. Jadi proses-proses itu saya lalui itu. Nah, sehingga pada tahun 90-an itu udah full digital itu. Nah, tahun 92 saya ngambil postdoctoral research di Swiss Federal Institute of Technology. ETH di Swiss di Zurich ya. Itu alat-alat yang analog yang saya pakai di Amerika tahun sampai 84 itu sudah hancur, hilang itu. Sudah nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi, bukan tidak dipakai lagi, dibeli rongsok lah, jadi beli rongsok, besi rongsok. Jadi persoalannya sekarang kalau mau analog, pertama, kalau ada alatnya saya bisa. Kalau ada bisa alatnya, analisis ya? Bisa menganalisis. Tapi persoalannya cari alatnya itu susah loh. Semua saya udah telepon teman-teman juga yang ada di sini kan. UGM, saya telepon kan UGM. Dulu kan saya mengajar di UGM kan. Saya telepon, punya alat ini nggak? Oh, udah nggak ada Pak, udah 2010-an udah kita sudah di akhir. Sudah di akhir. Itu 2010 di Eropa tuh 92 sudah dibuang itu jadi besi rongsok gitu.
Kemudian yang di industri ya, teman-teman di industri saya telepon, wah Pak udah kita bikin sate itu katanya, jadi apa dijual untuk nyate aja sama teman. Padahal dulu ratusan juta alat-alat itu. Jadi intinya adalah yang saya pengen kalau memang harus dianalisis secara analog, saya bisa. Oke. Saya punya pengalaman dan saya punya, insya Allah punya adalah. Oke. Tapi kalau misalnya, tapi harus saya peringatkan bahwa alat-alatnya sudah tidak ada. Di Indonesia ya mungkin masih ada lah, mungkin di museum atau di mana ya. Tapi kan itu kan harus dicari itu. Dan harus dikalibrasi untuk digunakannya gitu. Jadi sebetulnya yang saya ingin katakan bahwa ya kalau ya udah digital lah. Nanti saya bisa tunjukkan bahwa sebetulnya analog dan digital itu sudah sama sekarang. Semua kan sudah digital sekarang ini. Ya contohnya yaitu di Eropa itu 92-an sudah pada dijualin, dirongsokin lagi ibaratnya gitu. Jadi Prof ini mengalami masa transisi ya dari analog ke digital ya. Jadi paham betul tentang cara kerja dua fase ini antara analog dan digital ya. Dan sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Nggak usah, nggak perlu. Karena sudah menggantikan sepenuhnya itu. Sudah menggantikan sepenuhnya ya. Sebagai gambaran saja ya, kalau misalnya dulu saya sana analog itu kan, kami kan karena basis saya ada fotogrametri gitu. Itu kalau misalnya kita terbang sekitar 750 meter pakai pesawat gitu ya. Terus ngambil foto tanah gitu ya. Itu kan ada seperempat jalan gitu-gitu kan, itu kan diukur dengan sangat akurat sekali. Itu tapi ini jaringan itu rangkaian foto yang itu akurasi yang bisa kita peroleh itu kira-kira setengah sentimeter. Coba dari 750 meter ketinggian terbang itu kita bisa menentukan posisi itu objek itu setengah sentimeter loh. Ya katakanlah di double lah, 1 sentimeter. Coba bayangkan, 1 sentimeter kita bisa tentukan objeknya ya? Objeknya. Jadi lokasinya itu 1 sentimeter. Berarti akurat sekali ya, Prof? Sangat akurat sekali. Nah sekarang, dunia sudah meninggalkan itu semua. Artinya yang digital ini sudah bisa memperoleh hasil yang seperti itu juga kan gitu. Bahkan mungkin lebih akurat ya? Mungkin tidak juga, karena itu sudah optimal lah. Optimal, artinya itu sudah tidak bisa lagi lebih. Kecuali kalau dengan teknologi lain, misalnya dengan laser. Ada laser atau LiDAR gitu ya. Mungkin itu lebih lebih akurat lagi itu. Tapi kan kita tidak untuk memeriksa ijazah seperti itu kan tidak sampai harus ke teknologi yang sangat canggih seperti itu ya. Buat apa gitu? Ya karena dari digital saja sudah bisa dipastikan. Persis ya. Jadi menurut Prof Tono nih, apa yang disampaikan Rismond dan Roy Suryo berdasarkan analisis teknologi yang dia lakukan sebagai ilmuwan nih, apakah Prof Tono melihat ini sesuatu yang harusnya diterima sebagai temuan yang sangat ilmiah? Iya, harus. Ya, tidak bisa dibantah lagi. Kalau mau dibantah ya bantahlah buku yang mereka terbitkan itu dengan kajian ilmiah dengan kajian ilmiah juga kan itu. Jadi Prof Tono mau katakan kalau misalnya kita ingin membantah atau men-challenge hasil temuan Rismond dan Roy, harusnya kita juga melakukan kajian ilmiah sebagai pembandingnya. Bukan langsung dikriminalisasi. Iya. Sebagai contoh ya, sebetulnya kan yang punya keahlian seperti Rismond dan Roy ini di UGM saja ya, itu banyak lah pasti itu. Di teknik elektro pasti adalah kalau 4-5 orang barangkali ada. Di dulu saya di teknik geodesi ya, itu kan ada. Kalau yang mengambil spesialisasinya seperti saya, fotogrametri itu kan pasti belajar image processing. Di geografi itu ada juga. Nah, dari 3 ini saja menurut saya minimal ada 10-15 orang yang ngerti tentang image processing, digital image processing itu. Nah, kemudian ketika rektor itu membantah ibaratnya hasil temuannya Rismond dan ini, kenapa 15 orang ini nggak ikut mensupport secara teknis? Ya pasti karena mereka bilang ya udah Rismond udah bener dah gitu. Jadi menurut mereka juga. Jadi menurut Prof Tono seharusnya kalau rektor mau membantah harus dilakukan bantahan yang ilmiah oleh pakar UGM sendiri. Perintahkanlah dosen-dosen di
teknik elektro, teknik mesin juga pasti mungkin ada itu. Iya. Teknik degradasi di geografi. Coba bikin kajian ilmiah untuk membantah kajiannya Respond itu kan. Masa 15 orang ini nggak ada yang pasti bisa sebetulnya. Iya, tapi itu tidak terjadi ya? Tidak terjadi karena memang ya pasti yakin karena apa yang dilakukan oleh Respond itu udah benar. Oke, jadi akhirnya dibantah secara narasi aja ya? Iya, akhirnya kan bantahannya tuh narasi yang lebih ke menurut saya kok pokrol bambu gitu. Prof Tono ngerti juga ya pokrol bambu. Prof Tono, kecewa nggak nih Prof Tono sebagai alumni UGM? Sangat melihat kecewa dong. Institusi UGM melakukan challenge yang berlebih-lebihan terhadap hasil temuan Respond dan sangat Profesor kecewa ya? saya, sangat kecewa. Itu kan alma mater yang menurut saya, saya juga sangat sayang gitu ya. Dan punya kredibilitas. Iya, kredibilitas. Sampai saya pernah di satu video saya kan bilang, udah Bu Rektor kalau memang Anda merasa tertekan gitu, mundur aja lah saya bilang. Gitu ya? Ya kan gitu, itu kan lebih baik daripada mencari-cari dalil. Mencari-cari dalil dan akhirnya memalukan kan gitu. Jadi sayang sekali. Dan sebetulnya maaf saya tidak usah bisa sebutkan ya. Saya kontak dengan beberapa ex-kolega waktu saya di UGM itu ya mereka juga kita juga ini sebel juga nih ngelihat masa urusan kayak gini. Oke, jadi berarti ada kalangan internal UGM juga yang Iya. Jadi sayang sekali lah itu. Prof Tono, bisa nggak Prof Tono sendiri jelaskan kepada kita? Prof Tono udah pernah lihat ijazahnya Jokowi yang dikaji oleh Respond dan yang dianukan oleh Sandi itu ya? Iya, yang Sandi itu kan. Iya. Kan mereka dituduh nih berdua bahwa mereka yang melakukan manipulasi, mengedit, mengkutak-katik dan lain sebagainya. Kalau menurut pendapat Prof Tono nih sebagai seorang ilmuwan. Iya, memang karena saya tidak melakukannya sendiri ya, karena saya tidak bukan saja tapi sebetulnya karena saya sibuk melakukan riset di tempat yang lain lah gitu ya. Tadinya saya tidak mau ikut-ikutan gitu ya. Ya paling-paling memberikan komentar aja bahwa analog bisa, digital bisa itu sama lah gitu ya. Yang begitu-begitulah. Nah, jadi saya belum sempatlah melakukan sendiri ya. Tapi saya melihat dari penjelasannya ini dan saya baca juga bukunya Respond yang Jokowi analisis ilmiahnya white paper itu ya sangat logik sekali. Jadi menurut saya ya tidak ada yang salah di sana kan gitu. Tidak ada yang salah. Jadi artinya cuman karena saya tidak melakukannya sendiri, saya masih mereserve semacam pesimisme tentu karena bukan saya melakukan sendiri kan. Tapi menurut saya sudah 80-90% ya sudah oke lah, itu artinya bisa dipertanggungjawabkan bertanggungjawabkan kayak gitu. Saya tidak bisa mengatakannya 99,9% karena saya tidak melakukannya sendiri kan gitu. Tapi dari prosedur dari tahapan-tahapan yang mereka lakukan, saya yakin mereka sudah betul sudah. Kan begini Prof, ketika kita mau melakukan kajian ilmiah atau melakukan riset secara teknologi yang tinggi, itu kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya. Misalnya tahapan 1, 2, 3, 4, itu kan harus berurutan tuh. Nggak bisa misalnya baru tahapan 1 kita pindah ke 4. Apakah Prof Tono melihat tahapan-tahapan yang dilakukan Respond sudah melalui prosedur yang sangat ilmiah? Iya. Saya jelas, dan bahkan teknik yang mereka gunakan itu kan tidak cuma satu saja, berbagai macam itu, dan itu saling komparasi. Jadi memverifikasi. Jadi bukan cuma satu teknik saja, jadi yang dilakukan. Itu yang saya apresiasi sangat tinggi adalah itu. Jadi tidak percaya dengan satu teknik saja, kemudian menggunakan teknik yang lain, tapi hasilnya sama kan. Jadi itu yang memang harus dilakukan oleh seorang peneliti kan gitu. Jadi dia melakukan validasi ya? Persis, validasi. Verifikasi atau validasi lah gitu ya. Oleh karena itu Prof Tono menyatakan sebenarnya kajian riset ilmiahnya Respond ini betul-betul sangat ilmiah ya? Iya, betul. Iya. Jadi ya cuman karena saya tidak melakukannya sendiri aja, makanya saya masih mereserve tidak sampai 99% lah. Ya katakanlah 80-85% saya yakin itu sudah betul lah. Kan sebuah riset ilmiah secara teknologi tinggi itu kan kalau dilakukan itu ada tahapan-tahapan. Iya. Kalau tahapannya itu melalui prosedur yang pas, itu berarti hasilnya
outcome-nya bisa dipertanggungjawabkan. Persis, ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Sudah, Rizwan. saya sangat yakin itu ya. Oke, Prof. Tono, apa yang paling penting sih dari kasus ini yang kita bisa petik? Ini adalah pelajaran yang mahal untuk bangsa kita menurut saya ya. Jadi dan itu kita juga semakin membuka mata kita. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sangat mencurigakan dalam ini kan. Misalnya contoh kemarin kok tiba-tiba KPU Solo manukan bahwa dokumen itu sudah dimusnahkan. Iya. Itu kan Semakin meyakinkan semakin meyakinkan bahwa anu gitu ya. Bahwa Jadi ada masalah memang. Ada masalah gitu. Jadi yang secara teknis tadinya saya sudah 82%, cuma 80%-an. Sekarang tambah 90 lebih. Oke. Jadi kemudian banyak kasus-kasus lah. Misalnya semua dihitam-hitam apa tuh di blackout gitu. Ya. Bangsa begitu-begitu. Ini kan sikap-sikap yang apa ya? Seolah-olah ada sesuatu yang ditutupi, yang tidak transparan gitu ya. Kepolisian juga tiba-tiba itu identik, tapi tidak dijelaskan identiknya itu apa caranya kan gitu. Apa patokannya? Patokannya bagaimana? Apa yang dibandingkan dengan apa kan gitu. Ya kalau misalnya itu kan harus terbuka sebetulnya. Ya kalau saya bilang ini identik, harus saya kasih jelaskan identik dengan yang mana. Ini ya, kemudian ini dijelasin. Cara menyimpulkan identiknya itu bagaimana kan, itu kan harus jelas. Ini absurd ya? Iya, sangat tertutup. Nah itu yang kemudian semakin mencurigakan kan gitu. Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat mahal sekali untuk bangsa kita, untuk anukan bahwa untuk ke depan kita betul-betul harus semuanya transparan. Calon pemimpin itu ya jangan apa itu tiba-tiba pokoknya ini wapres terbaik sepanjang masa. Waduh, ini kan statement-statement yang sangat memalukan lah menurut saya ya. Kayak menjilat begitu ya? Oh ya, itu kan ya pasti menjilat lah itulah itu. Iya. Cuman duit receh menurut saya ya. Ya miliaran itu, tapi menurut saya kok kalau dibandingkan dengan kredibilitas yang harus dikorbankan gitu ya, itu kan menurut saya kenapa sih duit direceh seperti masa orang seperti ini mau dibandingkan dengan Profesor Habibie yang begitu punya reputasi, Pak JK yang punya reputasi internasional, nah Pak Budiono yang gila betul. Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita ke depan, bahwa memilih pemimpin itu ya harus betul-betul sangat cautious lah, harus berhati-hati gitu. Prudent ya? Prudent, iya. Aduh ya saya. Prof, ini kan sedang berpolemik nih tentang ijazah, karena pihak aparat tetap bersikuku menyatakan mereka sudah melakukan juga laboratorium uji lab dan mengatakan bahwa itu asli, identik. Dia tidak bilang asli, identik. Kita nggak tahu identiknya. Kalau menurut Prof nih, apa yang harus dilakukan nih supaya masyarakat tidak terbelah nih? Ini kan harus dilakukan sebuah kajian ilmiah. Siapa yang sebaiknya melakukan ini supaya independen dan bisa dipercaya oleh semua orang? Kan kalau misalnya aparat penegak hukum mengatakan bahwa kita sudah melakukan uji laboratorium dan hasilnya identik, dan ini kan juga nggak dipercaya oleh sebagian besar. Siapa yang bisa menengahi perdebatan-perdebatan ini? Ya menurut saya kalau perlu ya dibuka aja secara umum. Siapa yang punya kemampuan untuk melakukan misalnya ini. Buka secara umum, kemudian seleksi dengan orang-orang yang kredibel, yang punya integritas yang kuat gitu ya. Tidak mudah dibeli. Tidak mudah dibeli, kemudian tidak memihak. Karena ini kan sebetulnya yang dicari adalah kebenaran kan gitu. Dan polisi dalam hal ini harus menempatkan dirinya di tengah. Nggak boleh berpihak ya? Tidak boleh berpihak dong. Kalau Prof Tono lihat sendiri dari hasil kemarin ini, ada nggak unsur keberpihakan polisi? Sangat mencurigakan. Karena apa? Karena misalnya tadi itu identik tapi tidak dijelaskan kan gitu. Identiknya itu dengan apa? Cara menyimpulkan identik itu bagaimana kan gitu? Itu kan harus terbuka sebetulnya. Karena kalau betul-betul polisi itu bertindak fair gitu ya. Artinya dia adalah aparat negara yang tidak memihak pada manapun kan seharusnya. Aparat negara loh, bukan aparat pemerintah dia tuh. Jadi walaupun sama mantan wakil presiden dia nggak boleh berpihak. Iya, apalagi dengan mantan, dengan presiden yang masih berkuasa pun dia harus sebetulnya harus tetap di tengah ya. Tetap di tengah kan. Netral gitu. Ya. Netral.
Karena ini adalah negara yang harus dia ini kan dia Dilindungi ya, bukan individu yang harus dilindungi. Iya, persis. Jadi yang harus dilindungi adalah hukum, kebenaran dan keadilan, persis, bukan individu ya. Persis ya. Prof Tono, pertanyaan saya nih, apakah karena Prof Tono ini kan punya basis ilmu pengetahuan yang luar biasa ya terhadap kasus yang sekarang sedang gunjang-ganjing ini. Iya. Apakah misalnya nih Prof Tono nanti diminta sebagai saksi ahli untuk memberikan penjelasan atau kajian ilmiah di persidangan ataupun di aparat penegak hukum, apakah Prof Tono bersedia? Ya, insya Allah saya siap ya. Insya Allah siap. Cuman ya memang kalau misalnya tadi harus mengujinya dengan cara analog, bisa itu ya memang tadi saya ingatkan bahwa alat-alat itu sudah tidak ada. Jadi kalau memang harus melakukannya dengan analisisnya secara analog, ya sediakan alatnya kan gitu. Itu harus dicari kan gitu. Karena alat-alat analog rata-rata sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi memang harus dilakukan. Tapi intinya adalah kalau itu dilakukan dengan secara terbuka, sehingga semua elemen bisa masyarakat bisa menyaksikan ya secara transparan gitu, bahwa kalau alatnya ini karena begini kan gitu. Itu kan harus dianalisis juga kan gitu. Saya kira insya Allah saya siap. Bersedia, ya siap. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita lah, untuk sebagai bangsa gitu. Dan kita berharap bahwa kejadian-kejadian di depannya tidak menelan korban lagi ya. Persis, ada orang yang dikriminalisasi dari hasil penelitiannya. Iya, sangat memalukan lah gitu ya. Dan saya berharap Presiden Prabowo lebih ya, karena sudah ada 2 korban, Gus Nur dan Bambang Tri itu kan dikriminalisasi sampai ijazahnya aja belum sempat ditunjukkan tapi sudah dihukum kan gitu. Masa sekarang akan lebih buruk lagi 8 orang? Wah, ini memang memalukan lah menurut saya kalau itu sampai terjadi gitu. Jadi Prof Tono, kalau misalnya nih, apakah sebaiknya supaya mengakhiri polemik ini Pak Jokowi harus membuka atau memperlihatkan kepada publik ijazahnya seperti kemarin Hakim MK si Asrul? Persis ya. Menurut saya itu cara yang terbaik dan paling mudah dan tidak menimbulkan polemik. Iya. Jadi tampilkan aja ya. Tampilkan saja. Kemudian ini ibaratnya seperti siapa yang kemarin bilang ini loh. Asrul. Yang Hakim MK. Iya gitu ya. Ini loh. Kemudian silahkan uji kan gitu. Itu kan justru sikap yang gentleman sekali kan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan menjadi panutan kan itu akan menjadi panutan bangsa inilah gitu. Terima kasih banyak Prof Tono, luar biasa apa yang kasih. disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya, mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.